firman Tuhan. Pertama-tama kami berterima kasih kepada saudara yang terus mengikuti renungan keluarga kami, dan kami memberikan kesempatan bagi saudara-saudara, teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu tentang hal-hal rohani, dan kami akan menjawabnya dari perspektif Alkitab tentunya. Silakan memberikan pertanyaan saudara di kolom komen di bawah renungan keluarga kami. Jadi pastikan memberikan pertanyaan di sana, maka kami nanti akan memberikan jawabannya sesuai dengan Alkitab. Ya, puji nama Tuhan. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum mereka akan bertanya. Mungkin ada pertanyaan. Ini Matthew. Pak, aku mau nanya nih. Jadi itu surga itu di mana sih? Surga itu ada di mana? Wah, ini pertanyaan luar biasa. Surga itu ada di mana? Yuk kita buka di Ulangan pasal 10. Matthew coba baca. Ulangan pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-14. Ulangan pasal 10 ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Nah, di Alkitab kalau Papa tidak salah ada 8 kali perkataan yang mirip dengan hal ini tentang keberadaan surga, karena surga itu berada di mana? Surga itu berada di tempat Allah. Surga itu adalah tempat hadirat Tuhan. Nah, 8 kali di Alkitab menyatakan bahwa tempat hadirat Tuhan itu menggunakan beberapa frase yang mirip ya, adalah langit yang mengatasi langit lagi gitu. Ya. Iya. Artinya apa? Artinya begini. Allah itu ada sebelum ciptaan ada. Ya. Oke. Allah itu ada sebelum ciptaan ada. Allah itu ada sebelum alam semesta ada. Ya. Jadi kalau kita berkata bahwa di mana surga itu berada, surga itu tempatnya Allah. Berarti surga itu ada di mana? Karena Allah ada sebelum semesta ada. Sebelum ciptaan ada. Berarti benar kata firman Tuhan yang menggunakan 8 kali pernyataan itu bahwa tempatnya Tuhan, yaitu surga, itu melampaui alam semesta ini. Kenapa? Karena dia ciptaan, dia yang menciptakan. Berarti dia berada di mana? Melampaui segala ciptaan ini. Nah, manusia mencoba untuk mencari langit di atas langit. Ya, misalnya ada teleskop, teleskop Hubble. Ya, mencoba untuk melihat dan menggambar sejauh mana semesta ini untuk menemukan langit di atas langit lagi, di atas langit lagi, di atas langit lagi, mencari terus dicari gitu. Nah, surga itu di tempat hadirat Tuhan itu jauh melampaui. Ya, jauh melampaui. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan semesta. Jadi seperti ini, ya. Ini ciptaan, lalu dia ada di mana? Allah ada di mana? Jauh melampaui ciptaan, atau langit di atas langit lagi. Itu yang pertama, Matthew. Di mana surga itu berada? Surga itu tempatnya Allah. Ya, surga itu tempatnya Allah. Nah, data di Alkitab, renungan keluarga kita yang kemarin mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menyebutkan juga di mana surga itu berada. Alkitab menyebutkan di mana surga ada di mana? Di tempat di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya kan? Duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kemarin kita sudah membicarakan juga saudara bahwa Yesus naik ke surga menggunakan tubuh. Tapi Pak, bagaimana bisa Yesus menggunakan tubuhnya untuk naik ke surga? Padahal kan tubuh itu terbatas.
Iya, kalau kita lihat penelitian, orang-orang meneliti tentang alam semesta ini untuk mencapai Saturnus aja, ya, bumi ke Saturnus saja, itu jaraknya 1,4 miliar. Wow. miliar kilometer. Jauh sekali, itu tuh sangat jauh sekali. Dan kalau hanya menggunakan tubuh manusia biasa, tubuh alami ini, itu tidak bisa. Lalu bagaimana jawabannya? Yuk, Mama baca 1 Korintus 15 ayatnya yang ke 42 ya. Coba Mama baca. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Yes. Waktu Yesus datang dari sorga, ya, dia datang ke bumi, dia mengambil daging tubuh, Paulus menulis dalam istilah tubuh alamiah, seperti tubuh kita, ya, tubuh alamiah, ya, bumi, ya. Kita terbatas ruang dan waktu, ya. Tapi ketika Yesus bangkit dari kematian, ya, maka dia mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia, tubuh rohania. Nah, tubuh rohania itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Contohnya, waktu Yesus tiba-tiba masuk ke rumah, menemui para murid yang ketakutan, waktu Yesus disalibkan, lalu waktu dia bangkit, lalu dia bisa masuk ke rumah, dia bisa menembus tembok. Kenapa bisa? Karena dia memiliki tubuh rohania. Tetapi tubuh rohania ini bukan hantu ya. Kenapa? Yesus makan ikan bakar. Yesus dikenal wajahnya oleh sahabat-sahabatnya, oleh murid-muridnya. Berarti tubuh rohania itu berbeda memang dari tubuh jasmania, tetapi memiliki kesinambungan dengan tubuh sebelumnya. Ya, tetapi berbeda karena tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu, Timi, makanya Yesus kenapa dia bisa ke surga dengan tubuh? Karena dia sudah mengenakan tubuh rohaninya, bukan tubuh alamnya lagi. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita meninggal, sampai kepada nanti ada kebangkitan orang-orang mati di akhir zaman, maka sama dengan seperti dengan Tuhan Yesus, maka kita juga menetap dengan Yesus di sorga. Ya, menetap dengan Yesus di sorga, dan kita mengenakan tubuh rohania supaya bisa menetap dengan Kristus di sorga seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu hanya bisa dialami oleh orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, paham ya? Paham. Nah, ini lagi viral nih, bidadari sorga. Aku mau tanya. Ini pertanyaannya ya, agak menyimpang kan? Ya. Kan ada istilah ya, apa namanya istilah, atau sering orang ngomong gini, kamu cantik deh seperti bidadari turun dari surga, gitu kan? Emangnya ada ya bidadari itu di surga sampai orang punya pemahaman seperti itu? Ya. Menurut Alkitab gimana? Jelas Alkitab tidak mencatat istilah bidadari, tidak ada. Yang ada malaikat. Nah, konotasi orang kalau mendengar bidadari berarti wanita dong. Iya. Laki-laki bidadara. Iya. Kalau bidadari ada berarti bidadari ada. Masa bidadari doang? Ya, di Alkitab tidak ada tercatat bidadari atau bidadara. Ya, tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Yang ada adalah malaikat
dan malaikat dikatakan oleh firman Tuhan tidak kawin dan mengawinkan. Jadi tidak ada kawin mengawinkan di surga. Tidak ada kawin dan mengawinkan di surga. Jadi kalau ada orang yang berkata di surga itu nanti ada bidadari dan orang bisa kawin, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi di mana surga itu berada, Matthew? Yang pertama, Alkitab mencatat surga itu berada di tempat kehadiran Tuhan. Ya, tempat kehadiran Tuhan. Ya, Alkitab pernah berkata, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, langit di atas langit, ya, lebih tinggi. Kenapa? Karena dia adalah pencipta semesta. Ya. Yang kedua, Alkitab memberikan catatan Matthew bahwa sorga itu ada di mana. Yang kedua adalah tempat di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, Yesus ke sana mengenakan tubuh rohaninya. Ya, seperti kita juga nanti kalau meninggal di dalam Tuhan, maka kita mengenakan tubuh rohaninya dan kita menetap dengan Kristus sampai nanti di akhir zaman, di mana ada kebangkitan tubuh, lalu ada langit baru dan bumi yang baru. Coba Tim baca Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 3. Coba dengarkan baik-baik firman Tuhan. Ini luar biasa. Wahyu pasal 21. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemaha Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini luar biasa. Ya, dikatakan kemah Allah bersama-sama dengan kita. Ya, itu luar biasa. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, nanti ketika langit baru dan bumi yang baru, maka kota Allah yang kudus itu turun dari surga. Spektakuler. Ya, ini luar biasa. Waktu kita meninggal sampai kepada peristiwa di mana kota kudus Allah turun ke bumi, kita ada di sana, surga. Lalu kota Allah yang kudus itu yang dari surga itu turun ke bumi. Berarti kita juga turun. Ya, kita sama-sama. Lalu kita akan ke Allah bersama-sama dengan kita. Lalu kita bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Di mana? Di bumi. Waktu langit baru dan bumi yang baru, maka kota Allah yang kudus yang dari sorga turun ke bumi. Alkitab mencatat luasnya. Dan kalau dalam ukuran manusia menggunakan ukuran hasta, tapi kalau kita pakai ukuran kilometer, kira-kira plus minusnya 2.600 km panjangnya, 2.600 km lebarnya, dan 2.600 km tingginya. Pesawat komersil itu sekitar 10 kilo, 9 kilo, 10 kilo kali ya, dia mengudara. Ini 2.600 km tingginya. Itulah kota kudus Allah yang turun dari sorga dan ada di bumi. Di mana sorga itu berada? Alkitab mencatat ada 3 hal. Yang pertama, sorga itu berada di tempat hadirat Tuhan. Yang kedua, sorga itu berada di tempat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang ketiga, Alkitab mencatat sorga itu ada di mana? Sorga itu adalah di mana kota kudus Allah yang dari sorga, Yerusalem baru, turun ke bumi. Itulah
jawaban Alkitab tentang di mana sorga itu berada. Dan akhirnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan, dan matahari tidak ada lagi kata firman Tuhan. Terangnya adalah terang dari Allah sendiri yang menyinari. Itu sebuah tempat yang luar biasa indahnya, luar biasa sukacita, bahagia selama-lamanya. Itu hal yang luar biasa, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang mendengar renungan keluarga kami, pastikan bahwa kita ada di dalam Kristus Yesus. Ya, supaya ketika kita meninggal, kita mengenakan tubuh rohani untuk kita menetap dengan Kristus. Ya, lalu nanti di akhir zaman, di waktu langit baru dan bumi baru, kota Allah itu turun di bumi, dan kita bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan sampai kekekalan, dalam sukacita yang luar biasa. Pastikan Bapak Ibu ada di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.